Mbah Wiro mendukung apa yang dikatakan oleh Mbah Gimbal. Walau sebenarnya saya ini nggak kenal sama Mbah Gimbal, begitu ya. Lihat atau tahu juga cuma di YouTube. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam. Baru-baru ini saya melihat di dunia entertain seseorang yang mengaku punya agama melakukan tindakan bodoh, yaitu dengan merusak, menendang ugo rampe atau sesajen. Saya Mbak Gimbal menyatakan dan mengatakan bahwa tindakan orang ini biadab, mengaku beragama tapi akhlaknya lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam sebagai seorang dukun, dan saya bangga menjadi dukun. Saya adalah dukun cabul. Duduk dengan tekun sambil rokokan kemebul. Saya lebih mulia dibanding orang yang mengaku punya beragama tapi kelakuannya kayak bajingan. Dan kamu, hai yang mengaku Gus Sugih Nurhaja, kamu mengatakan sesajen adalah syirik, musyrik, bangsat kamu Gus ya. Saya menantang kamu, hai Gus. Walaupun kamu berlaksa-laksa muridmu, anggotamu, saya dukun, siap mendatangi kamu kapanpun kamu butuhkan. Ini adalah tradisi yang mulia. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, kami sudah disajikan dengan sajian seperti ini. Sehingga kalian sedikit demi sedikit mulai menjajah tradisi kita, budaya leluhur yang mulia berupa sesajen ugo rampe. Kamu mengatakan di media sosial bahwa perbuatan ini syirik, sesajen itu syirik. Hei bro, saya ini lebih senang tidak beragama, tapi saya lebih senang mencintai Tuhan daripada kamu punya agama tapi tidak mengerti tentang isinya Tuhan. Mbah Wiro mendukung apa yang dikatakan oleh Mbah Gimbal. Walau sebenarnya saya ini nggak kenal sama Mbah Gimbal, begitu ya. Lihat atau tahu juga cuma di YouTube, tapi menurut Mbah Wiro apa yang dikatakan tuh betul sekali. Karena saat sekarang ini masyarakat kita, orang Jawa juga terutama, itu budayanya udah kearap-arapan. Nama anak aja sudah pakai apa istilah dari nama-nama Arab, padahal budaya dan agama itu berbeda. Jadi kalau agama itu ajarannya, kalau budaya itu istilahnya adat istiadatnya. Kita tidak perlu meniru budaya orang lain karena budaya kita lebih luhur. Dan Indonesia banyak budaya, terutama budaya Jawa ini lebih hebat daripada budaya orang luar. Sekali lagi saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam mengatakan dengan terus terang bahwa lidahmu dan para kiai yang lain yang mendukung bahwa perbuatan ini dikatakan syirik, maka mulai hari ini saya adalah lawan kalian. Dukun, duduk dengan tekun, dan kata-kata itu adalah yang dibanggakan oleh leluhur kita. Karena dukun adalah pada waktu itu adalah punya hak istimewa sebagai pemersatu. Raja lawan kerajaan minta izin dulu dukun. Sekarang kok dukun dianggap syirik. Saya adalah salah satu pelaku dukun. Banyak yang mengira saya Mbah Wiro ini dukun, tapi sebenarnya saya ini bukan dukun. Saya ini santri Jawa. Santri Jawa ya pakainya begini, hitam-hitam begini. Nah, saya menganut atau istilahnya tuh alirannya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi kalau pakaiannya seperti dukun, tapi sebenarnya saya atau Mbah Wiro ini bukan dukun.
saya orang muslim, yang saya lakukan juga ajaran-ajaran Islam, gitu ya. Cuma Islamnya Islam Jawa, dari Kanjeng Syekh Sunan Kalijogo dan sangat toleran kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu, ya. Karena pada waktu berdakwah juga tetap menyelipkan budaya Jawa begitu ya, jadi nggak frontal. Jadi istilah pakai sesajen, pakai kembang, pakai bunga. Kita sebagai penganut Kanjeng Sunan Kalijogo nggak apa-apa dan juga saya menggunakan kalau untuk penarikan-penarikan pusaka gitu ya. Jadi peruntukannya yang pasti Mas, ya. Jadi dalam agama itu memang harus apa ya, memahami betul begitu ya. Jadi sekali lagi saya Pak Wiro Pak, kalau pakaian begini bukan dukun, saya sih santri Jawa begitu ya. Pakaiannya sederhana, hitam-hitam begitu ya. Karena hitam itu menandakan kejujuran ya, kejujuran. Kalau Anda berpakaiannya selain hitam maksudnya ada merah, kuning, hijau, atau belang-belang. Coba kalau kena sinar matahari, pasti bayangannya hitam kan? Berarti tidak jujur. Sedangkan kalau hitam, tetap bayangannya hitam. Jadi hitam ini menandakan kejujuran. Dan sekali lagi, saya Mbak Wiro bukan dukun, tapi santri Jawa, penganut Kanjeng Sunan Kalijogo. Sekali lagi, saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustadz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajen sirik, tunjukkan kesirikannya. Itu versi agama kalian. Beda dengan agama-agama yang lain. Jadi hormati tradisi budaya orang lain, keyakinan orang lain. Jangan dibenturkan dengan agama kalian. Agama kalian itu agama apa? Yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi sekali kamu itu tinggal di negeri mana? Negeri Arab atau di negeri Pertiwi? Wong Jawa kowe iku. Eling Jawane. Mbokmu, pakmu mati ku nang ngene tanah Jawa, gak mati nang Arab. Lah kok kowe mengatakan bahwa ini syirik? Ini ada sebelum agama kalian ada di bumi Pertiwi ini. Tahu nggak? Kalau kalian tidak rela, temui saya, cari saya Mbah Gimbal Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Islam sendiri itu tidak sama keyakinannya. Karena apa? Karena tidak sama pengetahuannya, ilmunya ya. Jadi menjadikan ya keyakinan berbeda-beda. Makanya ada istilah ya, syariat, tarekat, hakikat, makrifat begitu. Memang kalau yang syariat itu ya kebanyakan boleh dikatakan orang-orang bilang itu Islam kadrun gitu loh. Itu orang syariat. Jadi istilahnya hanya mentahannya aja gitu ya, syariat itu. Nah, maaf ini saya bukan untuk menyelesaikan, bukan hanya menjelaskan aja gitu ya. Nah, kalau tarekat maju sedikit dia karena dia berpikir gitu. Hakikat bukan sekedar luarnya tapi isinya gitu. Maka yang terakhir adalah makrifat. Makrifat itu tingkatan para wali, aulia gitu ya. Kalau orang-orang biasa cukup hakikat pun udah bagus. Jadi kalau orang-orang hakikat terutama begitu ya sangat toleran. Jadi memahami lah dan tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak gitu ya. Saya juga pernah memposting itu tentang apa itu Al-Qur'an hakiki contohnya. Terus pernah saya posting itu. Jadi Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu nur Allah, kalamullah ya, Al-Qur'an hakiki itu ya. Sedangkan yang dibaca orang itu apa? Itu hanya mushaf Quran. Dulu pernah saya jelasin tuh. Ya Nur Allah itu tunggal, manunggal dengan dirinya. Tatkala diturunkan kepada Nabi Daud menjadi Zabur, tatkala diturunkan kepada Nabi Musa menjadi Taurat, gitu kan. Tatkala diturunkan tatkala diturunkan kepada Nabi Isa menjadi Injil dan tatkala diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Qur'an. Itu pernah saya posting itu Al-Qur'an hakiki itu. Jadi kadang memang banyak orang yang kandas ya, berdebat menggunakan mushaf Quran padahal itu bukan target yang dituju. Kita semua ini harus mencari Al-Quran hakiki. Di mana itu letaknya? Pada diri kita masing-masing gitu ya. Di mana? Hati kita.
Jadi kalau lesan kita bisa mengatakan bohong, omong ini itu begitu ya, tapi hati mah nggak pernah bisa bohong. Nah, orang hakikat harus memahami soal hal itu, begitu. Jadi, ya pengetahuannya, pengertiannya, kurang lebih memang berbeda-beda, apalagi keyakinannya, begitu ya. Nah, sekali lagi saya Mbak Wiro mendukung apa yang dikatakan sama Mbak Gimbal, begitu ya. Itu betul. Walaupun saya tidak kenal, saya hanya ngerti cuma di YouTube gitu ya. Dan sekali lagi juga pakaian saya sudah hitam, saya bukan dukun. Saya ini santri Jowo, penganut atau alirannya dari mengikuti Kanjeng Sunan Kalijogo.